Kompas.com, wabah corona menjadi kejadian luar biasa, KLB, di kota Solo. Wali kota FX Rudi pun meliburkan kegiatan sekolah di kota tersebut. Hal itu dilakukan pasca satu pasien positif corona meninggal dunia di RSUD Dr. Muardi, Rabu, 113/2020. Selain itu, berita tentang oknum anggota TNI menjual senjata api ke kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua, juga jadi sorotan. Oknum anggota TNI itu pun mengaku menggunakan uang hasil penjualan senjata untuk foya-foya. Berikut ini berita populer Nusantara. 1. Pasien positif corona meninggal, Solo tetapkan KLB. Kompas.com. Sabrina Asril, Wali Kota Solo FX Hadirudiatmo. Seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah, RDUD, Dr. Muardi Solo, Jawa Tengah dan meninggal dunia, Rabu, 113/2020, dinyatakan positif corona. Ia terakhir kita ketahui bahwa hasilnya positif COVID-19, kata juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Achmad Yuryanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat, 113/2020. Setelah itu, Rudi menetapkan kota Solo KLB Corona. Dirinya juga meminta sekolah untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu. Baka berita selengkapnya, riwayat sementara pasien positif virus corona yang meninggal di RSUD Muardi Solo 2. Oknum anggota TNI dihukum seumur hidup, antara Evaruk Dijati, Pratu Demisla Aristatef Bana, 28 TH, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahmil II 19 Jayapura, Kamis malam karena terbukti menjual amunisi dan sempi ke KKB. Pengadilan Militer II 19 Mahmil Jayapura menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pratu Demisla Aristatef Bana, 28. Anggota Kodim Mimika tersebut terbukti telah menjual amunisi dan senjata api ke kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Memutuskan untuk menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Pratu Demisla. Terdakwa juga diberhentikan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat, kata Hakim Ketua Letnan Kolonel CHK Agus P. Wijoyo, mengutip Kompas.id, Kamis, 123/2020, dilansir dari Antara. Baka berita selengkapnya, prajurit TNI jual senjata dan amunisi ke KKB, uangnya untuk foya-foya. 3. Dosen di Kupang gunting celana mahasiswa. Kompas.com. Sigranus Maruto berlem air saat melaporkan dosennya ke Polres Kupang Kota, Selasa, 103/2020. Siang Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Ibtu Hasrimana Syaljaha, mengatakan, kasus itu terjadi pada 3 Maret 2020 dan baru dilaporkan pada 10 Maret 2020 kemarin. Hasri menuturkan, kejadian itu bermula pada Selasa, 3 Maret 2020 sekitar pukul 10 WITA. Kasus itu berawal saat pelapor MR tidak mengenakan seragam karena kehujanan. Setelah tiba di kampus, karena sudah terlambat, pelapor tidak sempat mengganti pakaian dan langsung masuk ke dalam ruangan kelas dan mengerjakan tugas. Saat masuk ke dalam kelas, terlapor ZT berkata, yang tidak menggunakan seragam diminta untuk berdiri dan maju ke depan kelas, ujar Hasri, meniru ucapan ZT, Jumat, 133/2020. Baka berita selengkapnya, kronologi dosen di Kupang gunting celana mahasiswi di depan kelas 4. Pasien WNA di Salatiga dalam pengawasan corona. Kompas.com. Dian Ade Permana, Wali Kota Salatiga Yulianto. Seperti diketahui, seorang warga negara asing yang berada di Salatiga masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan, PDP, terkait virus COVID-19 atau corona. Diketahui, pasien tersebut baru saja melaksanakan wisata bersama dengan keluarganya ke Bali, sesuai dengan SK Menteri Kesehatan. Saat ini RSPAW menjadi salah satu rujukan untuk menangani kasus virus corona, jelas Wali Kota Salatiga Yulianto. Jumat, 133/2020. Baka berita selengkapnya, RSPAW Salatiga tangani WNA pasien dalam pengawasan corona. 5. Ribuan penumpang kapal pesiar MV Columbus turun di Semarang. Kompas.com. Rizka Farasonalia, kapal pesiar MV Columbus saat hendak bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jumat, 133/2020. Kapal pesiar MV Columbus yang mengangkut sebanyak 1044 wisatawan mancanegara bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 133/2020. Sebelumnya kapal pesiar itu sempat singgah di Lombok dan berencana meneruskan perjalanan ke Jakarta. Setelah para penumpang diperiksa tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, di atas perairan, akhirnya diizinkan turun kapal. Hasil pemeriksaan clear, tidak ada yang positif COVID-19 atau virus corona, ujar Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, Semarang Arianti melalui pesan singkat, Jumat, 133/2020. Baka berita selengkapnya, kapal pesiar MV Columbus turunkan 1044 penumpang di Semarang. Penulis, kontributor Kupang, Sigranus Maruto Bre, kontributor Ungaran, Dian Ade Permana, kontributor Semarang, Rizka Farasonalia editor, Doni Aprian, Hairina, Robertus Belarminus, David Oliver Purba.